إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata beliau, adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Seandainya ada orang baik, maka orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya adalah terbaik. Atau banyak orang baik di antara kita, tapi yang terbaik di antara orang-orang yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu belajar dan mengajar bacaannya. Yang kedua, belajar dan mengajar isinya, maknanya, tafsirnya. Bahkan yang lebih harus diperhatikan sebenarnya adalah untuk memahami isi. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran untuk 3 hal, untuk dibaca, untuk ditadaburi, dan untuk diamalkan. Sebagaimana yang disebut oleh ulama, ya, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Al-Quran Allah turunkan untuk dibaca, dan bacanya dapat pahala. Kemudian untuk ditadaburi, kita perhatikan isinya, kita baca isinya, kita mengerti isinya, pelajari isinya. Dan Al-Quran juga Allah turunkan untuk diamalkan. Kita berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran. Dalam belajar dan mengajar Al-Quran ada kebaikan yang banyak, dan Allah siapkan pahala yang besar. Oleh karena itu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian, kata Rasul, adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sampai Abu Abdurrahman As-Sulami itu pernah mengatakan, hadzal ladzi aq'adani hadzal maq'ad. Inilah yang membuat aku duduk bertahan di tempat ini untuk belajar dan mengajar, untuk mengajar Quran. Beliau belajar dari para sahabat, kemudian beliau duduk mengajar Quran 40 tahun di salah satu masjid di Kufah. Nah, kita setiap hari Senin dari ba'dal maghrib sampai Isya, ya, kita membahas al-bayan min qasas al-Quran, qasasul anbiya min ghairi ulil azm, buah karya Abu Islam Salih Toha Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala.
Kisah-kisah yang ada di sini tentang para nabi selain ulul azm semua diambil dari Al-Qur'an. Diambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita baca, kita pahami artinya, kita pahami isinya, kita tadaburi. Kemudian ilmu yang kita dapat, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Dari ba'da maghrib sampai isya. Baik. Pada pertemuan yang lalu, ikhwah yang Allah muliakan, kita membaca dan membahas tentang bagaimana Benyamin ya ditahan di Mesir. Ini merupakan rencana yang dibuat oleh Nabi Yusuf yang Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Tentang hal itu kata Allah di surat Yusuf ya, di ayat yang antum bisa lihat ayat yang ke-76 ya. Allah berfirman, kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kami membuat kait rencana buat Yusuf. Ya, untuk Yusuf. Nah, ketika Benyamin tidak bisa pulang, kemudian anak-anaknya Nabi Yakub pulang ke Kanaan, saudara-saudara Nabi Yusuf, kasih kabar ke ayahnya, tentunya membuat ayahnya tambah bersedih. Dan Nabi Yakub mengeluhkan kesusahan dan kesedihannya kepada Allah. Sebagaimana di dalam surat Yusuf ayat 86. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya, Nabi Yakub berkata, sesungguhnya aku hanya mengeluhkan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Pelajarannya luar biasa, ikhwan. Pelajaran yang kita bisa ambil dari Nabi Yakub alaihissalam, beliau mengeluhkan semua keluh kesahnya, kesedihannya, kesusahannya pada Allah. Jadi penting sekali buat kita. Kalau kita ada masalah, punya masalah, kita keluhkan pada Allah, kita adukan pada Allah. Ya, sebagian kita suruhnya curhat ke orang. Tapi Al-Qur'an ya ngasih tahu yang benar itu curhatnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala innama ashku bathi wa husni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah semata. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Dan kita lanjutkan, ya. Di sini pun kita mendapatkan pelajaran bagaimana kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Yakub. Beliau berkata di surat Yusuf ayat 83, fasabrun jamil asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Kesabaranku adalah kesabaran yang indah, kesabaran yang cakep. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semua di hadapanku. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Apa yang bisa kita tangkap di sini, ikhwan? Nabi Yakub mengajarkan kita, ya, Allah mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan optimis. Selalu optimis. Di sini disebutkan oleh Nabi Yakub,
asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mereka semua kepadaku, semuanya, sampai Nabi Yusufnya juga, yang sudah lama tahunan enggak bertemu sama Nabi Yakub, putra yang paling dicintainya. Lam yanqati amaluhu wa raja'uhu fi rahmatillah. Tidak terputus harapannya kepada Allah. Ya, tidak terputus harapannya dalam rahmat Allah. Wala yazalu yantadhiru an yajma'a Allahu bainahu wa baina abna'ihi jami'a. Terus dia menunggu karunia Allah, menunggu rahmatnya Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dia dengan semua anak-anaknya. Subhanallah. Adakah sebuah amal dan roja yang lebih kuat dari amal dan rojanya beliau, ikhwan? Sabar, kemudian punya roja. Roja itu harapan yang sangat kuat dan keoptimisan yang begitu kuat. Tidak ada pesimisnya, tidak ada putus asanya. Oleh karena itu, dia berkata kepada putra-putranya di surat Yusuf ayat yang 87, ya, Syekh berkata begini, yatabayyanu hadza mimma qalahu li auladihi. Ini nampak jelas dari apa yang diucapkan Nabi Yakub kepada putra-putranya. Nabi Yakub berkata, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Subhanallah. Wahai putra-putraku, idhabu, pergilah kalian. Fatahassasu min Yusuf wa akhi. Carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Lihat, tidak ada keputusasaan dari Nabi Yakub. Fatahassasu min Yusuf, cari Yusuf. Disebutkan dulu nama Yusuf. Cari Yusuf dan saudaranya Benyamin. Dan dia berkata, wala tayasu min rauhillah. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun mengatakan, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya orang-orang yang kafir. Artinya apa? Orang yang beriman itu tidak mengenal yang namanya putus asa. Orang yang beriman itu menggantungkan rojanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Ini kalimat luar biasa. Antum catat, antum tulis, ya, di depan buku kita, depan kitab kita, innahu la yai'asu min rauhillah, ya, illa al-qaumul kafirun, ya, wala tayasu min rauhillah. Ini yang lebih pantas untuk kita letakkan di status kita, supaya orang juga ternasihati, ya. Nah, kemudian di sini pelajaran yang disebutkan sama muallif rahimahullahu taala, faman ubtuliya bimaradin mahma kan. Siapa saja yang ditimpa dengan penyakit, ada orang ditimpa sakit, ya, apapun sakitnya, fa'alaihi alla yai'asa min rahmatillahi, wajib atasnya untuk tidak putus asa dari rahmat Allah, apapun sakitnya. Wa alaihi bid-du'a'i wat-tadarru' ila khaliqihi azza wa jalla bi an yashfiyahu, wajib atasnya untuk merendahkan diri kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, minta agar Allah menyembuhkannya. Muta'assiyan bi Nabiyillahi Ayyub alaihi salam, mencontoh Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub diuji sama Allah dengan ujian yang sangat berat.
diberi sakit. Sakitnya bukan sehari, 2 hari, bukan. Bukan 8 hari. Bukan 18 hari. Ya, bukan juga setahun 2 tahun. Bukan juga 8 tahun. Tapi berapa tahun? 18 tahun. Sakit. Sampai jatuh miskin. Semua meninggalkannya kecuali istrinya yang baik hati, subhanallah, dan 2 dari kawan, 2 manusia. Istrinya enggak ninggalkan ya. Oleh karena itu ketika ana baca ada tuh terjemahan atau apa ya, kisah Nabi Ayub, semua meninggalkannya sampai istrinya ini enggak benar. Antum baca hadisnya, istrinya yang tidak meninggalkannya sampai istrinya itu ketika Nabi Ayub sembuh dari sakit. Nabi Ayub kan dikasih wahyu sama Allah untuk mandi. Mandi dengan air yang sejuk, kemudian sembuh. Kemudian sehat. Istrinya enggak nyangka kalau itu Nabi Ayub. Mana Ayub? Sepertinya engkau kalau waktu kelihatan sehat. Persis. Padahal itu Nabi Ayub. Ya. Ini menunjukkan bahwa istrinya kabur atau tidak kabur? Tidak. Ya. Jadi kita harus membela yang harus dibela, termasuk kisah ini. Ya. Allah berfirman tentang Nabi Ayub di surat Al-Anbiya ya, ayat 83, 84. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Ayub ketika berdoa kepada Rabb-Nya, menyeru Rabb-Nya, anni massani yadhurr, sesungguhnya aku ditimpa sakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah Maha penyayang di antara para penyayang. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr. Allah berfirman, kami kabulkan doanya, kami hilangkan sakitnya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Dan kami mengembalikan keluarganya kepadanya dan melipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan sebagai peringatan, dzikra, pengingat untuk para hamba, lil abidin. Jadi Nabi Ayub 18 tahun dikasih sakit. Pelajarannya ikhwan yang Allah muliakan, siapapun di antara kita yang dicoba, diuji dengan sakit, jangan pernah putus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus sabar, berdoa, minta. Bagi Allah sangat mudah menyembuhkan. Bagi Allah sangat mudah untuk menyembuhkan orang yang sakit walaupun tanpa obat. Ya. Tapi kita dianjurkan untuk berikhtiar, berusaha, berobat. Apa saja? Dengan cara yang syar'i tentunya. Cara yang dianjurkan menurut syariat, ke dokter, ya. Berobat. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Berikutnya, wa man ibtuliya bi ghammin wa habsin wa qarbin fala ya'as min rahmatillah wa inna ma 'alaihi bid-du'a wat tawajjuh ila Allah. Barang siapa yang diuji dengan kesedihan, dengan musibah, di penjara misalkan tanpa salah, ya. Fala ya'as min rahmatillah. Jangan putus asa di rahmat Allah. Jangan putus asa di rahmat Allah. Wa inna ma 'alaihi bid-du'a wat tawajjuh ila Allah. Wajib atasnya berdoa kembali kepada Allah Azza wa Jal bi an yakshifa ghammahu wa yarfa' karabahu muta'assiyan bi nabiyillahi Yunus alaihi salam. Minta berdoa pada Allah agar Allah hilangkan masalahnya, kesempitannya, kesedihannya, mencontoh Nabi Yunus alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Yunus di surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Wa dhannuni idh dhahaba mughadibah fa dhanna an lan naqdira alaih. Dan ingatlah Dhannun. Dhannun ini Nabi Yunus, ya.
Dan ingatlah tentang Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus pergi dalam keadaan murka, kaumnya enggak mau menerima dakwahnya. Nabi Yunus pergi. Allah belum perintahkan Nabi Yunus untuk meninggalkan kaumnya. Fadhanna allan naqdiru alaih. Dia kira kami enggak sanggup menyempitkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Yunus dengan ditelan oleh ikan yang besar di lautan. Fanada fi dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah dengan istighfar. Istighfarnya ma'ruf, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini hendaknya kita tiru dan bisa kita amalkan doanya, karena Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan kesusahan, musibah apapun, kemudian mengucapkan doa seperti doanya Nabi Yunus, melainkan akan Allah hilangkan kesusahannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ini masuk dalam bagian istighfar. Antum bisa lihat di sini ada tauhid. Ya, la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Di sini ada pensucian. Tasbih. Subhanak. Ya, mensucikan Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Kemudian ada pengakuan dan istighfar. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Seseorang yang beristighfar dengan istighfar seperti ini betul-betul muncul dari hatinya dan dia tidak menyalahkan siapapun, dia salahkan dirinya sendiri atas kekurangannya, Allah kabulkan. Ya. Pelajarannya kalau kita istighfar, ikhwan, kalau kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan kalau istighfar kita ingin diterima, kita harus merasakan bahwa kita memang orang yang banyak salah, banyak lalai. Ini kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus nyalahkan kaumnya tidak? Tidak nyalahkan kaumnya. Tidak nyalahkan mereka yang melemparkannya dari kapal. Memang karena sudah 3 kali diundi, yang keluar nama Nabi Yunus terus. Ya, akhirnya dilempar. Ditelan sama ikan. Tidak nyalahkan siapa-siapa. Padahal Nabi, dia mengucapkan ini kuntu minadh dhalimin. Ya, ini istighfar yang luar biasa. Nabi Adam mengajarkan kita, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Kalimat yang dimaksud ini. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendolimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ketika kita istighfar minta ampun tuh, kita betul-betul ya merasakan kita ini banyak lalai. Sehingga kita betul-betul minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam menyalahkan istrinya enggak? Tidak menyalahkan istrinya, tidak menyalahkan siapapun. Oleh karena itu, ikhwah yang Allah muliakan, ketika diri kita merasa sempit, kekurangan, serba susah, salahkan diri sendiri. Ini yang harus pertama kali dilakukan. Dan istighfar ini bisa memudahkan perkara. Dengan istighfar, perbanyak istighfar. Ya. Nabi Muhammad SAW tiap hari tidak kurang 100 kali istighfar. Ya. Ibnu Umar pernah menyaksikan Nabi SAW dalam satu majlis istighfar 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dihitung sama Ibnu Umar 100 kali Rasul dalam satu majlis. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah ini. Jadi istighfar penting. Dan istighfar ini adalah ciri-ciri atau adalah
yang dilakukan oleh ahlu surga ketika di dunia. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka gemar beristighfar. Jadi istighfar penting. Ya, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Atau pakai ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Nabi Yunus tidak putus asa. Dia berzikir, dia beristighfar, dia berdoa kepada Allah, la ilaha illa ant. Dan kalimatnya fi dzulumat, di dalam kegelapan-kegelapan. Fanada fi dzulumat. Nabi Yunus berdoa, berzikir, menyeru Rabbnya fi dzulumat, dalam kegelapan-kegelapan. Maksud kegelapan-kegelapan itu apa ya? Kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan, kegelapan lumpur, belum kalau malam, ya, belum kalau hujan. Fi dzulumat, dalam kegelapan-kegelapan, dan dia berdoa kepada Allah, Rabb, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada putus asa, subhanallah. Dan di sini luar biasa tanda-tanda kebesaran Allah, ikhwan. Ya, kalau bukan karena Allah mati di dalam perut ikan, akhi. Ya. Ini karena Allah Subhanahu wa taala, dan diajarkan kita ini tidak putus asa. Makanya enggak ada putus asanya orang yang beriman. Betul kata Nabi Yakub, wala tayasu min rauhillah, jangan sekali-kali putus asa di rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa di rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir, kufur pada Allah, ingkar sama Allah. Tapi orang yang beriman pada Allah, dia yakin ada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pernah putus asa. Dia tahu bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu, dia pun enggak putus asa. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan urusannya yang kecil. Bagi Allah mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan segala sesuatu. Innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Jadi kaidahnya atau pelajaran yang bisa kita ambil, orang yang beriman tidak mengenal yang namanya putus asa. Tidak ada pesimis, selalu optimis, karena menggantungkan urusannya pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha segala-galanya sudah. Makanya yang ditimpa dengan kesedihan, kesusahan, ingat ini. Kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-88-nya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami kabulkan doanya dan kami selamatkan Nabi Yunus dari kesedihan, hilangkan kesedihannya. Dari sini kita tahu Nabi juga bersedih. Ya, para nabi kesedihannya jauh di atas kita, akhi. Antum tahu Nabi Muhammad SAW pernah enggak bersedih? Diuji dengan kesedihan dan kesedihan sama Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 10 Al-Bi'tsah, bukan hari tahun ke-10 Hijriah, bukan, 10 Bi'tsah, diangkatnya Nabi sebagai Rasul. Ya, itu ada namanya tahun apa? Siapa yang tahu? Tahun kesedihan. Bahasa Arabnya apa tahun kesedihan itu? Amul Huzn. Kenapa sedih? Pamannya meninggal dan istrinya meninggal. Subhanallah. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dua ini. Pamannya meninggal, enggak lama istrinya meninggal. Sedih enggak, akhi? Sedih. Kemudian orang-orang kufar Quraisy enggak perhatian, enggak peduli akan kesedihan Nabi. Semakin keras gangguannya ketika tahu pamannya meninggal. Ya. Plus ditambah ketika ke Taif, orang-orang Taif tidak menerima dakwahnya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata,
adakah hari yang pernah kau lalui, hari-hari yang sangat berat, lebih berat dari peperangan Uhud? Nabi SAW berkata, ada. Mengingat peristiwa di mana? Di Taif. Sampai Nabi ketika tidak diterima dakwahnya itu, akhi, jalan enggak terasa, lama jalan sampai ke Qarnat Tha'alib. Tempat itu baru Nabi sadar. Subhanallah. Dihibur sama Allah. Allah kirimkan malaikat Jibril. Datang hiburan. Maka Jibril bilang, aku diutus sama Allah, ya, bahwa Allah sudah tahu apa yang dikatakan oleh kaummu kepada engkau. Dan Allah mengutus malakul jibal. Malaikat apa? Malaikat gunung, penjaga gunung. Apa yang kau perintahkan kepada malaikat jibal ini, penjaga gunung ini, pasti akan dilakukan. Kemudian malaikat gunung muncul, mengucapkan salam ke Nabi SAW, menyampaikan, saya malakul jibal, ada tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau perintahkan kepadaku, aku lakukan. Ya. Sampai-sampai ingin mengangkat dua gunung Asyabain yang tinggi ditimpakan ke penduduk Taif. Tapi Nabi Muhammad SAW pemaaf dan sabarnya tingkat tinggi. Kata Rasulullah, tidak. Justru aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari mereka turunan-keturunan yang menyembah Allah semata, tidak berbuat syirik. Subhanallah. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang indah. Tidak seperti kita atau sebagian kita. Dakwahnya marah-marah, dendaman. Nabi Muhammad ada dendam tidak? Kalau antum disakiti atau kita disakiti, oh kebetulan nih. Ya tidak? Nah, itu. Jadi kita punya Allah. Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ini pelajaran yang luar biasa. Kita kalau misalkan tidak keluar dari majelis ini kecuali memahami ayat ini, Masya Allah. Wala tay'asu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Dah masukkan ke hati nikmat. Ini nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pulang bawa ayat ini ke rumah, bahagia hidup kita. Punya Allah. Rabbuna. Ya. Kita lanjutkan ikhwah. Wa man ibtuliya bil hirmani minal walad fala yai'as min rahmatillah. Dan orang yang tidak punya anak atau belum punya anak juga jangan putus asa dari rahmat Allah. Wa alaihi bi du'aillahi azza wa jal. Wajib atasnya terus berdoa kepada Allah azza wa jal. Bi an yarzuqa adz-dzurriyyata thayyibah. Minta pada Allah agar diberikan keturunan yang baik. Dikasih rizki keturunan yang baik. Muta'asyan bi nabiyillahi Zakaria alaihi salam, mencontoh Nabi Zakaria alaihi assalam. Di surat Al-Anbiya 89 sampai 90 Allah taala berfirman, "Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin." Ingatlah Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria menyeru Rabbnya, Rabbi wahai Rabbku, la tadharni farda, jangan kau tinggalkan aku sendiri, tidak punya keturunan. Wa anta khairul warithin, engkau sebaik-baik waris. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, kami anugerahkan kepadanya seorang anak, namanya Yahya. Dan Nabi Yahya ini putranya Zakaria, Allah angkat jadi nabi ya. Wa aslahna lahu zawjah, kami perbaiki istrinya. Maksudnya kami jadikan istrinya bisa hamil. Jadi kembali ke kalimat
wala tay'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Masuk berikutnya kisah yang berikutnya al-liqa ats-tsalits, pertemuan yang ketiga baina Yusuf alaihi salam wa ikhwatihi, ya, antara Yusuf dan saudara-saudaranya, ya. Antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan ini mufajaah. Mufajaah ini bentuknya ini secara mendadak, tiba-tiba. Nabi Yaqub alaihi salam amara Yaqub alaihi salam abna'ahu an yadhhabu ila biladi Misr liyatahassasu min Yusuf wa akhihi fastajabu li amri abihim wa antalaqu bi bida'atin muzjatin ila biladi Misr. Nabi Yaqub alaihi salam memerintahkan putra-putranya untuk pergi ke negeri Mesir untuk mencari-cari berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan anak-anaknya, putra-putranya menerima perintah bapaknya. Wantolaqu, dan mereka pun berangkat lagi. Di bida'ah muzjah, membawa bida'ah, barang-barang yang tidak ada harganya. Muzjah ini tidak punya harga, artinya kurang harganya. Untuk ditukar dengan takaran gandum. Pergi ke negeri Mesir. Berangkat lagi. Baik. Kita akan lihat gimana ceritanya. Dan itu Allah ceritakan di surat Yusuf ayat ke-88 sampai 92. Ini pertemuan yang ketiga. Pertemuan pertama, kedua sudah kita bahas, sekarang pertemuan yang ketiga. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فلما دخلوا عليه, ketika mereka masuk menemui Yusuf, qalu, mereka berkata, ya ayyuhal aziz, wahai orang yang mulia. Lihat, mereka bilang kepada saudaranya sendiri orang yang mulia. Mereka belum tahu bahwa di hadapannya ini dulu adalah seorang anak yang mereka buang, Nabi Yusuf. Sekarang mereka bilang ya ayyuhal aziz. Lihat manusia ya kawan, kadang di bawah, kadang di atas, ya. Oleh karena itu kita enggak boleh semena-mena kepada orang, enggak boleh. Mereka datang dan berkata ya ayyuhal aziz, wahai orang yang mulia, massana wa ahlana ad-durr, kami dan keluarga kami ditimpa musibah. Ad-dur di sini musibah berupa kekurangan, ya. Waji'na bi bidha'atin muzjah, kami datang membawa barang-barang yang kurang berharga, yang tidak berharga untuk ditukar, barter. Fa'ufilanal kaila, maka sempurnakanlah untuk kami takaran gandum untuk kami. Wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah untuk kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka-mereka yang bersedekah. Ya, innallaha yajzi al mutasaddiqin. Nah, kemudian Yusuf bilang ke mereka, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Nabi Yusuf bertanya kepada mereka, apakah kalian tahu kesalahan kalian yang kalian telah lakukan kepada Yusuf dan kepada saudaranya di saat kalian tidak mengetahuinya, di saat kalian waktu itu orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ini karena kalian orang-orang yang jahil, ya. Kemudian mereka bertanya, qalu a innaka la anta Yusuf? Mereka bilang, apakah engkau ini Yusuf? Itu, a innaka la anta Yusuf? Kemudian Yusuf menjawab, qala ana Yusufu wa hadha akhi. Ya, aku adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku Benyamin. Subhanallah. Kaget mereka.
Yang di depannya ternyata Yusuf. Qad mannallahu alaina. Ini kalimatnya indah sekali, akhi. Kalimat yang keluar dari Nabi Yusuf yang Allah abadikan di Al-Quran. Allah firmankan, Qad mannallahu alaina. Nabi Yusuf mengembalikan kenikmatan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan karunia kepada kami. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini mesti diperhatikan. Berkata Nabi Yusuf, sungguh orang yang bertakwa dan sabar, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, muhsin. Ya. Ini perkataan bagus, indah sekali. Qad mannallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir. Orang yang bertakwa, orang yang sabar itu pahalanya tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran penting, orang yang bertakwa itu diangkat derajatnya sama Allah. Wal akibatu littaqwa. Akibat yang baik untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Padahal orang-orang mau menghinakan Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya neken Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya mukul Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya membuang Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf dijadikan budak, ya kan? Diperjualbelikan, akhi. Luar biasa. Kemudian Nabi Yusuf digoda. Nabi Yusuf dipenjara. Tapi Allah menginginkan Nabi Yusuf di akhirnya diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Makanya ketika Allah menginginkan mengangkat derajat orang, walaupun semua manusia menghalanginya, tidak bisa. Allah akan angkat derajat orang tersebut. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala merendahkan derajat orang, walaupun semua orang berusaha mengangkat derajat orang tersebut, tidak akan mungkin sanggup. Allah pasti hancurkan. Allah pasti binasakan. Allah pasti rendahkan dan hinakan. Jadi kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Kemudian mereka bilang, qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka berkata, tallahi, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan engkau atas kami. Sesungguhnya kami betul-betul orang-orang yang bersalah. Kemudian Nabi Yusuf berkata, qala la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan atas kalian di hari ini. Subhanallah. Pemaaf Nabi Yusuf. Ya, ini seperti Rasulullah SAW juga demikian. Ketika membuka Mekah, Rasulullah SAW memaafkan penduduk kota Mekah. Tidak dibantai. Ya, semua masuk Islam akhirnya. Dan Nabi Yusuf berkata, la tasriba alaikumul yaum. Di hari ini kalian tidak ada celaan. Enggak dibalas sama Nabi Yusuf. Padahal kalau mau balas bisa. Ya, Nabi Yusuf dibuat sengsara, ya, dipukul, dimasukkan ke sumur, jadi budak, jauh dari ayahnya yang dia cinta, jauh dari kampungnya, jauh dari keluarganya, hidup menyendiri, dalam kesedihan, dalam kesepian, kemudian dipenjara, dan seterusnya, gara-gara mereka. Kalau Nabi Yusuf mau, bisa tuh. Nah, gantian sekarang, kamu dipenjara. Kan bisa kan? Ya tidak? Tapi tidak dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. La tathriba alaikumul yaum. Dan Allah mencintai pemaaf. Ya. Nah. Nabi Yusuf berkata, qala la tathriba
alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah Maha Penyayang di antara yang penyayang. Subhanallah, arhamur rahimin Allah itu. Ya, kalau kita baca ayat-ayat ini, kita baca akhir-akhir ujung-ujungnya ada nama-nama Allah yang buat kita semakin cinta sama Allah. Ya, mengagungkan Allah. Semua di sini. Dan di sini ikhwan yang Allah muliakan disebutkan bahwa ayat-ayat ini memiliki faedah. Wa fi hadhil ayat fawaidu iddah. Ya. Dalam ayat-ayat ini ada beberapa faedah. Ya. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, al-jahlu sababun likulli syarr. Al-jahlu sababun likulli syarr. Kebodohan itu merupakan sebab bagi semua keburukan. Nah, ini catat nih. Semua keburukan, semua masalah, ya, semua kejelekan, dosa dan seterusnya, sebabnya adalah kebodohan. Al-jahlu sababun likulli syarr. Ya. Fal-jahlu yadfa'u sahibahu ila al-i'tida' 'ala ad-du'afa'i zulman wa udwanan kama fa'ala ikhwatu Yusuf alaihi salam. Karena sebab kebodohan inilah yang membuat orang itu mendolimi orang-orang yang lemah, menganiaya orang-orang yang lemah seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihi assalam. Oleh karena itu Nabi Yusuf berkata kepada mereka, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun, ketika kalian bodoh. Lihat, karena bodoh, orang mendolimi orang itu karena bodoh, karena nggak tahu. Ya, jadi kalau ada orang mendolimi orang itu sebab utamanya karena apa? Bodoh. Bodoh yang paling besar, dia nggak tahu kalau Allah itu bisa membalas kezaliman. Ya, kezaliman orang yang zalim. Dia nggak tahu kalau doanya orang yang zalim itu tidak ada hijab. Dia nggak tahu kalau zalim itu berdosa. Dia nggak tahu kalau dia pun kalau dizalimi nggak mau. Keluarganya dizalimi nggak mau. Ya. Mau nggak antum ditipu sama orang? Nggak mau kan? Mau nggak harta antum dirampas sama orang? Nggak mau kan? Harta keluarga antum dirampas sama orang mau? Nggak mau. Ya. Nah, karena kebodohan tentang hal ini, orang zalim melakukan kezaliman. Ya. Jadi kebodohan itu ya, merupakan dasar daripada semua keburukan. Di sini disebutkan nih contoh-contohnya, ya, dan diambil dari Quran, juga dari hadis. Makanya anda lihat waktunya sudah habis ini. Ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan kitab Al-Bayan min Qasasil Quran dalam pembahasan tentang al-jahlu, itu dasar dari semua kerusakan, keburukan. Nanti kita akan bahas insyaallah satu persatu. Ini saja barangkali yang kita bisa sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.